Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini nih kita mau coba menyelami sumber-sumber yang Anda bagikan soal stoicisme. Kan pusing ya hidup sekarang. Macet di mana-mana, notifikasi bunyi terus, kerjaan numpuk, gimana caranya biar tetap ya waras gitu. Ternyata filsafat Yunani kuno ini punya jawaban yang relevan banget kayaknya. Betul sekali. Sumber-sumber yang Anda punya ini wah lengkap ya. Mulai dari sejarahnya Zeno dari Citium itu kan abad ketiga sebelum Masehi. Sampai nanti ke tokoh Romawi kayak Seneca. Terus ada Epictetus, mantan budak ya dia. Sampai Marcus Aurelius, sang kaisar. Intinya sama, mereka cari ataraksia. Itu ketenangan batin yang tahan banting gitu. Bukan yang gampang goyah karena keadaan di luar. Oke, jadi kita bakal coba gali bareng ya, gimana ajaran yang udah ribuan tahun ini bisa jadi semacam apa ya? Toolkit lah buat Anda. Kita fokus ke intinya aja, misahin yang bisa kita kontrol dan enggak, terus peran kebajikan, sama gimana terapinya sekarang. Ada juga perbandingan sama tradisi lain, disebut di sumber Anda. Wah, menarik tuh. Oke deh, ayo kita mulai bedah. Jadi kalau ngomongin intinya banget nih, stoikisme itu apa sih sebenarnya? Sumber bilang ini bukan cuma teori, tapi cara hidup ya. Fokus ke dalam, bukan keluar. Iya, bener banget. Kebahagiaan sejati, kata para stoa, itu ya asalnya dari dalam, dari diri kita sendiri. Caranya, ya hidup selaras sama logos. Itu semacam rasio atau tatanan alam semesta gitu. Dan yang paling penting nih, ngutamain kebajikan. Ada 4 pilar utama kan, kebijaksanaan, ya biar paham dunia, keadilan buat bener ke sesama, keberanian buat hadapi susah, sama pengendalian diri. Nah tujuannya itu ataraksia tadi, jiwa yang tenang, bebas dari emosi negatif yang ganggu kayak marah, iri, cemas berlebihan gara-gara hal di luar kendali kita. Nah, ini dia nih. Konsep yang kayaknya paling sering dibahas, dikotomi kendali. Misahin yang bisa kita kontrol sama yang enggak. Sumber Anda ini nekenin banget soal ini. Kedengarannya simple sih, tapi prakteknya gimana tuh? Nah ini dia kuncinya, mungkin ya satu-satunya pembeda paling kuat dari stoicism buat ketenangan mental tuh ya ini. Kita harus radikal nerima kalau sebagian besar hidup kita itu di luar kuasa kita. Opini orang lain, kesehatan kita, ya sampai batas tertentu ya, cuaca, bahkan hasil kerja keras kita, itu nggak sepenuhnya kita kontrol. Fokus kita itu cuma ke ranah internal, pikiran kita, penilaian kita, sama tindakan kita, itu aja. Contohnya gimana? Biar lebih kebayang gitu. Misalnya, ya itu tadi, kejebak macet. Kejadiannya kan di luar kendali kita tuh. Tapi respons kita, mau marah-marah, ngumpet, atau ya udah pilih dengerin podcast ini mungkin, nah itu 100% dalam kendali kita. Menerima ini, itu ngurangin gesekan di batin kita, gitu. Oke. Fokus ke respons. Tapi, bukannya itu gampang diomongin doang ya? Pas lagi kesel beneran karena macet atau mungkin dikritik orang gitu, gimana? Gimana stoicism bantu kita di momen-momen panas kayak gitu? Disinilah konsep apatheia itu main perannya. Tapi penting nih dicatat, ini bukan berarti apatis ya, bukan cuek bebek gitu. Malah sebaliknya, ini kondisi di mana emosi kita tuh nggak dikuasai sama hal-hal luar yang nggak bisa kita kontrol. Latihannya, ya terus-terusan ngamatin penilaian kita sendiri. Pas kita sebel, dikritik, stoa ngajak kita nanya, ini kritiknya bener nggak sih? Kalau iya, wah masukan bagus nih. Kalau enggak, ngapain juga aku keganggu sama omongan keliru orang? Ini kayak ngelatih otot mental kita. Gitu. Wah, ini nyambung banget ya sama era digital sekarang. Sumber kayak buku ataraksia yang Anda share itu kan nyinggung ini ya, soal milah-milah opini sama fakta di medsos. Aduh, kayaknya kita semua ngalamin itu tiap hari ya. Iya, relevan banget. Banjir informasi sama opini di medsos itu, wah itu medan latihan stoicisme yang sempurna sebenarnya. Kita bisa latihan milah, ini fakta, ini cuma interpretasi orang, ini cuma emosi sesaat, gitu. Buku Ataraksia itu juga nyebut praktek agere kontra, jadi kita sengaja bertindak ngelawan kecenderungan impulsif kita. Contohnya pas pengen banget balas komen nyinyir, kita sengaja tahan dulu. Tarik napas, tanya ke diri sendiri, respons ini selaras nggak ya sama kebajikan? Praktek lain yang ditekankan sumber Anda itu refleksi harian. Mungkin kayak yang dilakuin Marcus Aurelius di Meditations itu ya. Nyatet apa yang udah bagus, apa yang bisa diperbaiki dari respons kita, terus bersyukur buat hal-hal simpel.
Oke, jadi kita udah bahas konsep intinya, sumber-sumber Anda juga nyebutin tokoh-tokoh penting di balik ide ini kan ya? Selain Zeno, ada Seneca, wah dia kaya raya tapi hidupnya sederhana katanya. Terus Epictetus yang ngajarin kebebasan batin padahal dia budak. Sama Marcus Aurelius, kaisar yang nulis catatan pribadi itu. Kalau di Indonesia, buku kayak Filosofi Teras itu juga disebut ikut mempopulerkan ya? Betul. Dan menarik juga ya lihat gimana sumber Anda ngebandinginnya sama tradisi kita atau tradisi timur. Ada miripnya sama konsep nerima di filsafat Jawa, sikap batin nerima kenyataan itu. Kalau dibandingin sama Buddhisme, dua-duanya sama-sama cari kedamaian, sama-sama ngakuin ada penderitaan atau duka. Bedanya mungkin di fokusnya ya. Stoicisme itu nekenin banget penggunaan rasio buat ngelola respons. Kalau Buddhisme lebih ke pelepasan keterikatan akar penderitaan lewat meditasi misalnya. Dua-duanya jalan ke tenang sih, tapi penekanannya agak beda dikit. Oke deh. Jadi kesimpulannya nih, stoicisme ini kayak seperangkat alat mental gitu ya. Bukan buat ngilangin masalah hidup, tapi buat ngubah cara kita nanggepinnya. Fokus ke apa yang ada di dalam kendali kita, pikiran, niat, tindakan, dan belajar nerima sisanya. Iya, persis. Dengan ngelatih kebajikan sama rasionalitas terus-terusan, kita kayak bangun, apa ya, benteng internal gitu. Ini bukan pasif loh ya, tapi aktif banget ngelola dunia batin kita di tengah gempuran dunia luar. Kebahagiaan yang stabil itu, ya kerjaan dari dalam, kata mereka. Oke. Nah, sebagai penutup nih, coba bawa pemikiran ini deh. Nanti kalau Anda ketemu gangguan lagi, apa aja proyek gagal kayak komen pedes atau ban kempes aja gitu. Coba jeda sebentar. Tanya ke diri sendiri. Dari semua ini, mana sih yang beneran punya gue, pikiran gue, respons gue, dan mana yang dari luar? Coba bener-bener dipisahin. Kira-kira apa ya yang bakal berubah di cara Anda merasa sama bertindak? Nah, selamat bereksperimen.